Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi pembelajaran yang ketiga, yaitu mengenai hukum mad. Hukum mad secara garis besar itu terbagi menjadi dua, yaitu mad asli dan mad far'i. Mad asli seperti yang kita tahu, pengertiannya apabila ada alif jatuh setelah fathah, wawu sukun jatuh setelah harokat doma, dan ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Contohnya seperti lafadz nuhiha, ya. Nu berarti wawu sukun jatuh setelah doma. Hi ya sukun jatuh setelah kasroh. Ha kemudian huruf alif jatuh setelah fathah. Itu mengenai hukum mad asli atau mad tabi'i. Terus bagian kedua yaitu mad far'i, ini ada pembagiannya lagi. Yang pertama yaitu mad mulhaq bil asli. Yang kedua mad ghairu mulhaq bil asli. Tapi untuk pertemuan hari ini kita bahas yang mad mulhaq bil asli dulu. Jadi arti dari mad mulhaq bil asli itu ialah mad yang menyerupai mad tabi'i dari segi panjang bacaannya. Jadi mad-mad yang ada di hukum ini panjangnya 1 alif 2 harokat. Yang membedakan adalah penyebabnya. Dalam hukum ini ada 5 mad. Yang pertama yaitu mad badal, yang kedua mad harfi, yang ketiga mad iwad, yang keempat mad tamkin, yang kelima mad silah qasiroh. Nah, kelima hukum mad ini dibacanya sama-sama 1 alif 2 harokat. Penjelasannya yang pertama yaitu mad badal. Mad badal penyebabnya apabila ada huruf hamzah di awal kalimat yang dibaca panjang. Jadi patokannya hamzahnya harus berada di awal kalimat. Kalau letaknya di tengah atau di akhir berarti bukan hukum mad badal. Contohnya akhiru, amana. Nah, itu hukum mad badal. Terus yang kedua yaitu hukum mad harfi. Mad harfi ini mad yang berada di awal surat, pembuka awal surat, ya, biasa kita kenal juga dengan istilah fawatihus suwar. Hurufnya ada 5. Ha, ya, to, ha, dan ro. Ada 5 ya. Ha, ya, to, ha, ro. Contohnya, toha, berarti dua-duanya. Toha, yasin, berarti ya-nya. Terus yang ketiga, yaitu hukum mad iwad. Mad iwad ini apabila ada huruf yang harokatnya fathatain, kemudian hurufnya diwaqafkan. Jadi patokannya huruf yang harokatnya fathatain, lalu diwaqafkan. Contohnya, pada lafadz aliman hakiman, awalnya dibaca hakiman, tapi ketika lafadz tersebut diwaqafkan, maka cara bacanya aliman hakima, hakima, gitu ya. Ini tidak berlaku untuk tamarbutoh. Tamarbutoh itu tak yang bentuknya bulat. Contohnya misalkan pada lafadz madrasatan. Nah, di sini dibacanya bukan madrasata, tapi madrasah diwaqaf. Maka huruf tamarbutoh ini pengecualian dari hukum mad iwad. Yang keempat yaitu hukum mad silah qasiroh. Mad silah qasiroh penyebabnya adalah ha domir. Ha domir berharokat doma atau kasroh. Terletak di antara 2 huruf hidup. Kalau di antara berarti ha domirnya ada di tengah-tengah, huruf sebelumnya berharokat hidup, huruf sesudahnya berharokat hidup. Jadi dua-duanya harus berharokat hidup. Dan tidak bertemu hamzah. Jadi setelah ha domir nih, hurufnya bukan huruf hamzah. Contohnya, lahuma, lahuma. Sebelum ha domir ada huruf lam. Setelahnya ada huruf mim, lahuma. Nah, ini hukumnya mad silah qasiroh.
Yang terakhir yaitu mad tamkin. Mad tamkin penyebabnya adalah apabila ada ya bertasydid, berharokat kasroh, bertemu ya sukun. Jadi ada dua ya. Ya pertamanya bertasydid dan berharokat kasroh, bertemu dengan ya sukun. Contoh pada lafaz ailiyin, ailiyin. Jadi cara bacanya jangan iliyi ya, tapi ailiyin. Atau huyitum, jangan huyi, tapi huyitum. Nah, itu kalimat penjelasan dari hukum yang mad mulhaq bil asli. Nah, yang harus kalian garis bawahi dari kelima hukum ini adalah yang pertama, kalau mad badal patokannya adalah hamzah berada di awal dibaca panjang, berarti patokannya huruf hamzah. Terus kalau mad harfi ada di awal surat dan dibacanya 2 harokat, hurufnya ada 5, hayatoharo. Ingat, kalian harus hafal hurufnya aja, hayatoharo. Berarti kalau bukan kelima huruf tadi hukumnya beda. Terus yang ketiga, mad silah qosiro itu patokannya hadomir, terletak di antara huruf hidup dan tidak bertemu hamzah. Yang keempat yaitu mad iwad, fathatain diwakofkan. Yang kelima, mad tamkin 2 ya yang pertamanya bertasydid, harokatnya kasroh, kemudian bertemu dengan ya yang sukun. Nah, kelima hukum ini dibacanya 1 alif atau 2